Nah, tadi kan kata Bang Saiful dia kan menggunakan akal sehat. Iya, kalau Anda Seberang. kalau Anda udah sehat belum akalnya, Bang? Kalau saya kurang sehat. Sehat kalau Bang. Abang kok jujur banget sih? Makanya saya open. Abang kok jujur banget gitu loh. Makanya saya oten. Ada oten, agama oten. Mu'alaf ada Bang, mu'alaf Bang. Otak waras ini mu'alaf Bang. Iya. Ada yang mau tanya Bang? Saya sama Pak Gultom tadi ya, Pak Saiful Gultom. Mualaf juga. Kenapa Bang? Iya, tadi saya mau tanya tadi sama Saiful tadi, Pak Saiful. Banyak lah mengenai kalau dia tadi nggak ada ini kan apa? Misalnya identitasnya gitulah kan. Atau KTP-nya di ini. Udah beliau open cam kok. Beliau on cam memperlihatkan surat sertifikat mualafnya. Bukan KTP Bang, KTP. KTP-nya udah KTP, dirubah Bang. menjadi Islam. Dirubah tapi bulan 11 Bang. Ya besok aku ketemu sama beliau lah ya. Tadi dia bilang kan dari bulan 11 ya, malah. Iya. Kalau Gultom itu mayoritas Kristen apa Muslim ya Gultom? Kristen. Saya juga pernah mengislamkan marga Gultom itu. Namanya Ramli Gultom nomor 15 dari Kalau Tarutung. Kalau saya masih ada asli ya Bang. Ya nih. Hatta si Pengot, ya asli semua nih Bang. AKBP. Ya. Sampai carut marut untuk begitu. Musuh udah musuh sobek. Iya Bang. Ini asli semua Bang sih Bang. AKBP. Semua lengkap nih Bang. Sebagai kenang-kenangan saya dulu. Dilaminating Bang kenang-kenangan. Ada yang mau pertanyaan lagi Bang apa? Bang Boy? Nah, tanya-tanya Bang Boy, kenapa bisa sampai meninggalkan Kristen? Nah, kayak gitu Bang. Oh itu privasi dia lah Bang. Itu. Nah, nggak apa-apa, siapa tahu Abang tertarik kan? Terbuka akalnya. Nah, kan tadi ngomong akalnya agak kurang katanya kan. Enggak sih. Nah, coba kurang sehat kan? Makanya saya oten. Ini gimana sih? Kenapa masih oten? Silakan Bang, mau tanya-tanya sama Bang Otak Waras boleh. Siapa tadi namanya? Si Penyot? Saiful, oh ini Bang Saiful Gultom tadi. Enggak loh, Abang Otak Waras tadi loh. Nama aslinya siapa? Si Penyot. Marga saya Silitonga. Enggak, itu kan ada tulisan Si Penyot Oh tadi itu apa? Itu surat apa? Tardidi. Itu semua surat apa? Baptis semua situ ada. Ya. Silitonga Bang ya? Ya Pak De. Iya Silitonga ya. Di tengah tuh jarang yang Muslim. Silakan mau tanya-tanya Bang. Siapa tahu dapat hidayah dari bertanya kan. Hidayah itu macam-macam sih. Ada yang diguroin sama kawannya mau alap dia. Seperti Bang Bonar Marasi, Masya Allah kangen saya sama beliau. Entah kemana beliau itu. Kata beliau itu dia masuk Islam itu gara-gara pas nyuci motor kawannya lewat. Hei Bonar, enaklah kau. Tuhanmu 3, mati 1, tinggal 2 katanya kan. Tersinggung dia. Langsung dipelajari Bible. Apa benar Tuhanku 3? Dipelajari sama dia. Loh kok benar katanya kan. Tuhannya 3 ternyata di situ. Waktu dia membaca Matius 3 ayat 16, 17 ya. Ketika Yesus dibaptis itu. Di situ ada Yesus sedang dibaptis. Di atasnya burung merpati. Ada yang teriak dari sorga. Ini 3 ini, bukan 1 ini. Nah, dari situlah dia berpikir keras, akhirnya masuk Islam. Gitu. Ada juga yang mu'alaf gara-gara kentut. Nah, itu kisahnya Bang Ganef ya. Bang Ganef itu di gereja ada orang kentut. Dia mikir kan, kalau di Islam orang kentut
harus berwudu. Ini kok tenang aja beribadah. Dari situlah terbuka pikirannya, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi macam-macam itu orang mendapat hidayah itu. Siapa tahu Bang Les Boy ya bisa dapat hidayah dari bertanya. Siapa tahu kan? Nggak tahu kita. Sebenarnya Pak D, ya kan, seperti tadi dibilangkan Bang Gultom tadi ya, yang mualaf tadi, kalau akal sehat dipergunakan, tidak hanya terdoktrin aja, pasti mereka mualaf. Karena saya bisa buktikan teman-teman OT ini semuanya karena doktrin. Dan selanjutnya, doktrin itu menabrak isi Bible, gitu. Saya selalu meneraskan demikian. Itu yang saya alami selama ini juga. Doktrin teman-teman Kristen ini menabrak Bible. Jadi coba lepaskan doktrin, coba baca Bible ya. Dan ternyata juga semalam saya temukan di rumah Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Arif, ada seorang Kristen bernama Kristal, dia membaca Yohanes 5. Ternyata Yohanes 5:30 itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak pernah diajarkan, dibukakan oleh pendeta kepadanya katanya. Dia secara jujur berkata. Jadi begitulah juga demikian ya teman-teman Kristen lain. Saya yakin ayat-ayat yang bisa mengguncang iman kalian itu tidak dibacakan. Saya yakin itu. Karena semalam terbukti ya teman kita Kristen yang bernama Kristal namanya itu, dia dengan jujur berkata Yohanes 30 tidak pernah dibacanya. Yohanes 5:30, 31 itu. Itu disapa dulu Bang Tawaras biar ada diskusi Bang. Ya, selamat malam AMB ya. AMB Clash. Malam, brother, sama penggugat sama malam. Selamat malam. Ya, Kristen Islam Bang. Oh, saya Kristen. Ya, siap diskusi ya. Ada yang mau tanya ya Bang? Ini saya lihat topiknya ya, roh ciptaan Tuhan. Maksudnya apa ya? Ya, mungkin Pak D atau siapa ya? Ya memang roh itu ciptaan Tuhan Bang. Itu tertulis di dalam kitab Anda sendiri di Mazmur ya. Di dalam kitab Mazmur itu jelas kok bahwa roh itu ciptaan Tuhan Bang. Saya tanya ya, kalian rupanya Allah kalian atau Tuhan kalian punya roh nggak? Buktikanlah. Tuhan saya itu punya roh. Nah roh itulah nanti yang diberikan kepada seluruh manusia. Bukan berarti Tuhan saya punya roh, dia hidup dengan roh. Kalau nggak ada rohnya mati sebagaimana kita, tidak seperti itu. Karena Tuhan itu maha hidup. Nah kalau dikatakan maha tentu berbeda dengan ciptaannya. Manusia apa buktinya Tuhanmu itu maha hidup? Apa buktinya Tuhanku maha hidup? Iya. Lah buktinya saya hidup. Nggak pernah disalib mati. Nggak pernah mati dia Bang. Nggak pernah mati. Pak Dewa jawabnya harus truk aja Pak De. Karena Iya. karena yang kami sembah umat Islam nggak pernah turun ke bumi, diolok-olok, diikat tangannya, dipaku, terus dibunuh mati. Bukan itu Tuhan kami. Itu. Makasih Pak De. Kalian itu hanya mau mencari kebenaran agamamu yang tidak mengerti. Kalau kami Kristen, sejarah pengikut Kristus itu Kristen, artinya pengikut Kristus. Jadi banyak orang Kristen yang masuk mualaf karena mereka hanya agama dari lahir. Jadi mereka tidak Gimana tahu. sih? Ini gimana orang masuk Islam agama dari lahir? Gimana maksudnya ini? Agama dari lahir dia itu Kristen. Maksudnya ya kan? mereka itu lahir dari keturunan Kristen. Jadi agama. Kalau kami yang tahu kami mengikuti Tuhan kami yang hidup itu bukan dari agama. Tapi dari doktrin, sejarah yang membuktikan fakta kenyataan Allah itu hadir, ya kan? Aduh, Allah noise. itu hadir, ya kan?
yang tidak bisa, ya awalnya tidak bisa satupun manusia ciptaannya melihat dia. Oh gitu. Tetapi Dimana, bentar bang, bentar. karena Anda, Tuhan kami, sebelum Anda jauh bang, sebelum Anda jauh. karena Dimana, Tuhan bentar kami bang, itu bentar penuh. bang, bentar. Sebelum Anda jauh, saya tanya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia? Itu hanya angan-angan saja atau memang ajaran Yesus seperti itu? Coba. Itu hanya angan-angan Kristen atau memang berdasarkan ajaran Yesus? Ayo silahkan jawab. Kemute tuh, kemute. Alkitab itu semua adalah ya seluruh pada kitab-kitab yang apapun dia, agama apapun dia, tapi Alkitab Saya itu tanya. sejarah. Ini ibu apa Sejarah Bang dari Dik? semua Aduh, jawaban saya tanya. ciptaan Anda Tuhan. mempunyai pendapat bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia supaya bisa dilihat manusia itu Anda dapat dari mana? Apakah berdasarkan ajaran Yesus atau dari mana ini? Ayolah. Tolong sebutkan ayatnya. Jangan gabrul di sini. Saya Bible berjalan loh. Coba ayat mana yang menjadi dasar bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia? Yesus pernah mengajarkan gitu tidak? Atau Tuhan sendiri pernah mengajarkan bahwa dia akan datang sebagai manusia? Ayo mana? Halo Ibu. Jangan seperti di gereja, Bu. Kalau Anda ngomong di gereja Jumat hanya manggut-manggut. Di sini tidak, di sini betul-betul harus berdata ketika kita menyampaikan sesuatu gitu. Data itu lengkap dari Kejadian sampai Coba sebutkan satu ayat aja. Coba sebut satu ayat aja. mulai kalah itu hadir di Kejadian 1, 2, 3 ya. Kejadian pasal 1, 2, 3. Udah? Nah, mana di situ? Allah hadir di mana? Iya. Mula pertama, ya kan? Awal pertama. Dengar dulu ya, biar saya bacakan dulu ya. Saya ambil dulu Alkitab saya. Enggak, langsung ini itu kan masih penafsiran. Jadi, ya kan? Ini kan judulmu Gini, Bu. Tunggu, saya bacakan dulu ya. Enggak usah, saya hafal. Tadi kamu Kita kan, pandai saya hafal. tadi kan kamu Gini loh, tanya, yang to the tanya point dalil. saja. To the Di point ayat saja. 1 Aduh. aja. Pada Itu mulanya. tidak bercerita tentang kehadiran Tuhan, itu bercerita tentang penciptaan, Ibu. Itu di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gimana di situ ada Allah hadir di mana? Nah, kamu dari tadi ngomong terus, saya kasih dalilnya, kamu Dalil apa? berdalih. Saya Ya. minta Nah. Tuhan sendiri ngomong dia akan datang sebagai manusia. Ini Tuhan ini sendiri yang ngomong ini. Di situ berbicara tentang penciptaan. Sudah Itu tidak- sudah ada dia dari awal. Makanya Tuhan kami itu Ya Tuhan Alfa itu dan memang Omega. ada dari awal. Pertanyaan saya di mana Tuhan Awal mengajarkan dan dia akan akhir. datang sebagai manusia. Kalau Tuhan yang lain itu datang Aduh. dalam pertengahan. Sini urusan saya ini Pak De. Gak nyambung datang kalau. dalam Nggak nyambung. Apa yang Iya, ditanyakan nggak nggak nyambung. kalau Tuhan Makanya yang gini, ada saya. itu Bu, kejadian 1 itu bercerita tentang penciptaan. Pada Nggak usah, mulanya Allah Kak. menciptakan Nggak langit dan usah bumi kamu belum berbentuk dan menyimpulkan kosong, Alkitab kegelapan orang. menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hafal saya, Bu, nggak usah kau bacakan. Jadi sebelum Anda baca saya sudah tahu. Di situ tidak berbicara tentang Tuhan Oke. hadir sebagai manusia. Yang saya tanyakan iyalah. di mana Tuhan akan hadir sebagai manusia. di ayat 3. Di ayat 3. Di ayat Di 3. ayat 3. Berfirmanlah Allah, Berfirmanlah jadilah terang. Allah. Jadilah terang. Apa Betul. itu firman? Firman itu kata-kata. Firman itulah yang menjadi manusia. Di mana ayatnya? Yesus mengatakan bahwa firman itu jadi manusia. Yohanes 1. Yesus.
Yesus Yohanes. ngomong, Wah. Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus. Pada Itulah mulanya adalah roh firman, Yesus. firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah, itu bukan perkataan Itulah Yesus. roh Yesus. Ya aja Pak D nggak nyambung Pak D. Ngerti? Ikuti Di aja. mana Yesus mengajarkan bahwa dirinya Yohanes adalah 1 firman? ayat 1. Aduh. Coba buka, baca. Itu bukan kata Yesus, Ibu. Saya minta perkataan Yesus di mana Yesus mengajarkan bahwa dia adalah firman Ini yang kejadian seba- tadi yang kau baca itu berfirmanlah Allah. Kejadian itu bukan firman jadi manusia. Berfirmanlah Allah, itulah roh Nah, Yesus. berkatalah Tuhan, jadilah terang. Itulah roh Yesus. Di mana di situ roh Yesus? Biarin Pak D nggak nyambung dia Pak D. Nggak nyambung. Sini gue yang hajar Pak D, sini gue yang hajar. terang. Ya, silakan Bang Andi. Ya, Ya. Bukan Bro, ini nih dengerin. firman dengerin. itu bukan berbicara, Ya, berbicara kan? dengerin gue yang ngomong. Firman itulah yang kejadian menjadi 1 itu, manusia. dengerin. Di kejadian 1 itu, Makanya dengerin dulu. tak usah kalian mau Dengerin dulu, sabar dulu. Kalau saya cepat. Di kejadian 1 itu yang menciptakan itu siapa? Bapak atau Yesus yang menciptakan di situ? Silakan. Di kejadian 1 siapa yang mencipta? A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Masnya nggak kombo. Kalau nggak tumbang-tumbang loh. kau kok di mute ya? Ya, iya, jawab. Yang kejadian 1 siapa yang mencipta di situ? Roh Allah. Bukan Yesus ya. Sudah itu Yesus. Oh, jadi Yesus yang Allah mencipta. itu menjadi manusia, itulah Nah, firman-Nya. jangan panjang. Yes. Dengerin pertanyaannya. Yang menciptakan itu A. Bapak, B. Yesus Yesus. itulah Jawab. firman-Nya. Saya nggak nanya firman. Saya ulang. Yang menciptakan alam semesta ini A. Bapak, B. Yesus. Roh Allah. Siapa itu roh? Ya, roh Allah, roh Yesus. Yang menciptakan siapa? Firman Allah. Orang gila. Kata Saya ulang lagi. Yang menciptakan siapa? Ayo. Yang menciptakan A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Kusiksa kau dengan pertanyaan. Pilih yang ganda. saya jelaskan kalian mute. Enggak, jangan dijelaskan. Jawab dulu. Siapa yang mencipta? Bapak atau Yesus? Tidak perlu aku menjawab pertanyaanmu karena kamu tidak Karena memang sulit Alkitab menjawab. kami. Memang sulit menjawab. Kalau dia jawab Yesus, berarti Yesus yang menciptakan. Kalau dia jawab Bapak, berarti bukan Yesus. Nah, berarti kerjasama. Ayo. Yang Siapa masuk yang- mualaf itu karena dia nggak Ya mengenal udah, gak Yesus. usah pindah. Lu jawab ini. Gua skakmat lu. Siapa yang mencipta? A. Bapak, B. Yesus. Jawab. 1. Roh Allah yang menjadi Kayak begini. firman Kayak Allah. begini. Orang gila begini menghadapi Pak Desuki. Nggak nyambung Pak De. Roh Iya. Allah. Orang gila Pak De. Akan gabrul aja dia orang. Orang Pak De udah serius ngasih data, ternyata orang gila. Ketawa-ketawa kalian. Tertawalah orang kau ngomong asal Kalau jeplak. kau mati, nggak Ya itu mulai ikut gereja dia. Mulai Itu misionaris dia. gereja. Bagus, saya buka sedikit Bang Andi. nggak ada jaminanmu untuk masuk surga kalau mati. Tapi kalau Kak, saya, surga itu kau cuma cita-cita karena di Babylon itu nggak ada surga. Yang di Babylon itu hanya neraka. roh Allah ada dalam hati Ya udahlah, saya. udah turunin aja lah orang kayak gini ya. Orang gila. Orang gila ini. Nggak Bang Andi, nyambung, nggak nyambung. sebelum turun sama saya dulu Bang Andi ya. Iya, hajar. Bu. Sebaliknya Ibu, kalian itu yang gila tadi karena yang Ibu kalian tidak bawakan itu, tahu Bu. Halo, Bu. jalan kebenaran. Ayat yang tadi Ibu bawakan itu, Bu, itu himne, Bu. Itu ayat tambahan ya. Yohanes 1:1 sampai dengan 1:18 itu adalah sempurna. sabar dulu, Bu. Ibu dengar ya. Yohanes 1 itu ayat sifat Alkitab ayat yang lain itu Dia nggak bakal kedengerin. Ini mau orang gila ngomong terus. itu hanya ayat kalau himno Alkitab platonis. Kristen Digubris. Ini mah orang Dia mabuk. kejang-kejang. Jadi Bu, itu Yohanes 1:1 sampai 18 itu himno platonis, Bu. Saya buka data dari Vatikan, Bu ya. tidak Ibu paham nggak perlu himno kau platonis? menyimpulkan. Iya, nggak ju- mau ya, dia. Ini juga ditegaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Nah, saya Kalau mau mau- buka data di Bibel Sampai Vatikan, Bu ya. muntah darah pun kau. Iya, Kalau itu kau nggak tidak apa-apa, nggak apa-apa. Penonton yang kita edukasi sini. Kalau Ya, kau saya buka tidak data sedikit ya. dipilih masuk surga. Buka. Ya, Tunggu sekedin. ya.
Jadi buat kita ketahui juga ya, ini saya buat data di Vatikan juga diakui ya. Ini resmi Vatikan punya. Kita buka tadi yang ayat ibu. Pada Ini ya. mulanya Iya iya. adalah Kata-kata. Nah, Ini udah di sini ngedomplin orang di ini. sini dikatakan Bu, ini himno Platonis. Tahu ibu arti himno apa? Ini ternyata ya. Kalau kita artikan ini, saya buka data Segala ini. Himne sesuatu. itu adalah sebuah bentuk syair, ya. Nyanyian, pujian. Itu ayat pujian. Bukan kitab suci, bukan ayat suci Bu. Himne itu pujian. Himne Platonis itu pujian. Syair lepas seorang Philo yang berupa pujian dia. Oh, kabur dia. Jadi ini ya Bang Da. Jadi di sini jelas dikatakan di Bible Vatikan ini pujian ini. Itu ayat pujian itu. Bukan itu sesungguhnya. Betul itu Bang. Iya. Berabad-abad sebelum Yesus lahir, himna ini udah ada. Ini yang nulis pernah sholat Jumat enggak? Enggak. Enggak. Pemakan babi? Ah iya. Oh iya. Jadi Di situ himne itu dirubah oleh LAI gitu loh. Di situ himne terakhirnya firman itu berasal dari Theos. Logos itu berasal dari Theos. LAI merubahnya logos itu adalah Theos. Jadi berasal diganti menjadi adalah. Lihat aja ya, itu original teksnya. bukan ayat Bang, bukan ayat suci, itu pujian. Ini juga Iya mengakui. benar. Ya, benar. Sebelum Yesus lahir ini baru udah ada Bang. Udah ada. Ini yang banyak mereka tersesat itu. Firman menjadi manusia. Padahal faktanya firman menjadi daging situ ayatnya. Ini pujian. Tapi ibu tadi nggak mau bukan ayat. mendengar, ngomong sendiri. Biar aja Bang, orang di bawah 4.500 orang di bawah nih ya. Biar terbongkar semua nih. Ini Vatikan, mana lebih Vatikan daripada ilahi? Kalau dikecilin, dibilangin lagi Allah adalah roh. Dari mana Allah roh? Tuh kamu aja yang roh. Parah gitu. Pada udah serius pula lagi kena prank. Mau bacain kejadian orang saya apel, ngapain harus dibacain? Saya dulu pernah nanya pendeta. Di kejadian, Tuhanmu siapa? Yesus. Di kejadian 1 siapa yang mencipta? Bingung. Terpaksa dia menjelaskan, yang di sana yang menciptakan Bapak melalui firman. Saya nggak tanya bagaimana cara menciptanya. Yang saya tanya, di kejadian 1 itu siapa yang mencipta? A Bapak atau A Elohim, B Yesus? Siapa? Mentok. Kalau dia jawab Yesus, berarti wah, kena ini nanti urusan ke bawah nih. Kalau dia jawab Elohim, berarti bukan Yesus yang mencipta. Makanya mereka ini kalau ke diskusi sama Yudaisme, kelar urusannya. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tapi yang berfirman siapa? Emang firman itu nongol sendiri, nggak ada yang berfirman gitu? Yang menciptakan itu yang berfirman. Itu loh, keluar dari yang maha kuasa berfirman. Jadi kalau Yesus itu adalah firman, jadi sang pencipta beryesus gitu. Aduh, benar-benar ini ajaran Platonis. Inilah himnenya ini tadi yang memasukkan di situ Bang. Himne ini yang merusak mereka. Ini himne, ini syair ini. Bahkan dia di sini Bang Andi ya, ini pihak gereja mengakui loh himne. Pujian. Ini pihak gereja ini. Jadi mereka tersesat banyak di sini. Kalau kita buka di Wikipedia juga begitu. Himne itu adalah pujian. Syair seorang si himno Platonis itu. Dan kan nggak ada ayat ini Bang Andi kan? Nggak ada kodeknya Bang Andi kan? Ini kan? Coba buka himne samain dengan Yohanes 1. Bahasa Indonesianya. Himne bahasa Indonesia. Himne Platonis Yunani bahasa Indonesia. Oh, ini saya bawa nih himno Kristen. Ini kan saya artikan tadi apa tadi? Himne ini saya artikan lagi ternyata ini semacam syair gitu Bang Di. Iya. Himne arti syair. Syair untuk menyanyi, untuk apa gitu. Itu. Jadi Yohanes 1 sampai 18 itu ada himne Platonis, tidak ada kodeknya. Yang ada itu ada ya 1 sampai 119 saja gitu. Ini pihak gereja juga mengatakan demikian gitu. Ini GKI Kota Wisata. Bahkan kita Diketik aja dulu Bang.
Ketik dulu mulai pencarian himne Platonis Yunani, diketik Bang. Mulai dari awal. Nanti mau nongol dia. Himne Platonis Yunani. Platonis Yunani. Ya, enter. Iya. Nah, itu nomor 1 tuh. Diklik Bang, ya. Oh. Ya, diklik aja. Mm. Udah nongol belum? Nah, baca tuh. Perbedaan antara Yohanes 1 dan himne. Ada di situ, Bang. Ini dari awal ya. Ini ya, saya baca dari awal ya. Para penginjil dan pendeta selalu menggunakan awal kitab Yohanes sebagai pendukung pendapat mereka bahwa terdapat kalimat Trinitas dalam Alkitab. Entah mereka bodoh atau pura-pura tidak tahu kalau ayat-ayat tersebut sebenarnya adalah ayat-ayat palsu yang menyusup saat penyusunan Alkitab. Mari kita membaca Alkitab berikut, ini penjelasannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1. Ayat ini berasal dari himne Platonis yang apa nih? Yang Diperkenalkan. yang bunyi kalimatnya pada mulanya adalah logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu berasal dari Allah. Nah, kata berasal berubah kan? Berubah. Itu. Nah, di atas apa? Ini Adalah. awalnya. Coba, Iya. itu berasal, di atas adalah. Di sini saya buka lagi ya. Adalah. Nih. Dirubah. Nah ini. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah. Ini kontradiksi. Mestinya adalah itu berasal di situ, Bang. Berasal. Nah, mari kita baca original teks. Tapi susah waktu yang kayak tadi diajarin kayak gini, Bang, nggak masuk. Penonton aja Bang Andi yang di 4.000 orang di bawah. Benar. Jadi himne ini ya, ini Vatikan loh. Mereka mau melawan Vatikan. Siapa mereka? Kita bawa data Vatikan soal sini. Mereka LAI, siapa LAI? Apa lebih hebat LAI dari Vatikan? Di sini sudah jelas dikatakan himne Christian hymno. 2 kali disebut ini. Christological hymns. Artinya syair. Syair atau lagu. Lagu. Firman itu kata-kata bukan Bang Andi? Kata-kata dong, Kata-kata. Pak. Kata-kata. Coba ya, kalau kata-kata kita pakai pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu bersama dengan Tuhan. Kata-kata itu adalah Tuhan. Nggak bisa. Kok kata-kata Kembali. Tuhan? Berarti Kembali. Tuhannya Kristen kata-kata. Yang benar itu Kejadian 1, pada mulanya Elohim berfirman. Itu baru benar. Nah, baru benar itu. Jangan Tapi kata-kata kalau- dulu baru. Kata-kata kalau dulu baru yang berfirman. Berkata gimana ceritanya? Lah iya, Pak Firman kan kata-kata. Pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu bersama Tuhan. Kata-kata itu adalah Tuhan. Loh, berarti Tuhan Kembali. mereka kata-kata. Kembali, pada mulanya adalah Tuhan berkata-kata. Nah, baru benar. Baru benar tuh. Iya, Itu ini baru kalau benar. aslinya kata-kata nih, word kata-kata. Iya, word. Coba Word. itu. Di God and the word of coba and the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the Nah, word terus lanjut. was God, was God. Nah, kata-kata itu adalah Tuhan. Tuhan. Iya. Berarti Tuhannya Kristen kata-kata dong. Kalau mestinya situ from God, berasal dari Tuhan, bukan Iya. was. Iya. Wash the word. Apa itu wash the word? Udahlah Pak De, jangan bahasa Inggris Pak De. Bahasa Nggak enak gue terlampau. dengernya. Pak De, Ya, jangan enak bahasa ya. Inggris Pak De. Nggak Ya enak kan gue saya denger Inggris, gitu loh. Inggris market. Aduh. Jadi begitu teman-teman di bawah ya, teman-teman Kristen ya, yang 4.000 orang ini ada sebenarnya karya farm. kata-kata. Bang Mutawaras, karya farm ini Kristen ini. Oh, karya farm. Ya, karya farm ada mau dibantah? Di sini tadi udah dibacakan Bang Andi ya. Di sini Ya udah teruskan aja, caci maki kalian nggak apa-apa. Udah. Kok caci maki? Siapa yang caci maki ya? kok caci maki ini fakta kok. Caci maki sama yang tadi itu, siapa tuh tadi yang dikatakan orang gila tadi sampai diturunin. Nggak, ini aja Bang Bantang, yang udah berlalu. Emang nggak nyambung Tadi lu kan tadi itu kalian- Bang Karya. Emang nggak nyambung Udah kan? lanjutin aja. Itu kan ajaran agama kalian, silakan lah. Caci maki aja. Ini ajaran Lanjutkan. siapa? Himne ini Ya, ajaran kamu- siapa?
Tidak, kalian tadi kan itu kan sikap kalian, itulah ajaran kalian. Yang membahas kita Memaki. apa sih itu orang ini? Mulai Iya, ngaco turunin lah. aja. Aku udah tahu kok sifat kalian itu kayak gimana. Nah, yang menciptakan, Memaki yang orang. menciptakan, Ya udah. yang Itulah menciptakan sifat alam kalian semesta udah. siapa? Kenapa bang? Udah Kenapa bang? siapkan Kenapa aja. ada apa itu? Lanjutlah. Kenapa bang? Ini jangan dinaikin satu ini Lanjutlah. namanya nggak benar. Yang menciptakan alam semesta siapa, bro? Ya siapa yang tahu? Terus lu tahu apa? Ya memang kamu tahu apa tentang penciptaan? Saya tahu lah. Ya kamu tahu dari mana? Karena dari Al-Quran saya tahu. Oh, berarti beda dengan kita. Ya, terus Ya, kamu tahu penciptaan kamu- dari mana? Ya saya nggak tahu. Saya kata Ya, nah, dia mau kiper lah. Lah mengikut ternak babi di bawah lah. Nggak tahu apa-apa. Lebih Naik bagus turun. kamu Udah, cuma tahu dari turunin. Al-Quran. Turun. Apa ada? Turun Nggak tahu aja lah. apa-apa kan. Udah nggak tahu apa-apa naik. Jadi lelucon nanti kasihan. Nggak enak. Gue Kasihan capek Kristen. ketawa. Capek Malah gue nampak ketawa buruk Pak De. nanti. Yang nanya berilmu, jujur, santai, santun gitu loh. Iya. Siapa ini? Ini tadi Los Boy bagus, jujur dia. Saya belum sehat akalnya bang. Bagus loh itu, jujur dia. Ronan. Buron nomor tua. Buron nomor tua. Nokia 3310. Pak De dulu pernah punya HP kayak gini ya Pak De? Wah, gara-gara beli HP itu istriku minggat. masih ingat aja masa lalu. Ya gimana dulu kan HP itu dipandang kurang begitu penting kan Bang Andi. Zaman-zaman itu kan. Ekonomi juga masih susah, malah saya beli HP tinggal minggat lah sama istriku. Iyalah orang buat beli beras dibeliin HP. Nokia 3310. Kalau nggak 3310 itu 325 apa ya? Ya kayak gitulah. Firman. Firman. Firman Pals. Waalaikumsalam. Muslim bang ya. Nama lu nggak keren bang? Ribut kali dengan nama aku di Enggak, firmannya bukan tertulis P bang. Firman bukan Pir. gara-gara nama aku. Berilmu, jujur, santai, santun gitu loh. Ah, itu lagi dengerin Bang. Nice Bang. Iya, saya belum sehat akalnya bang. Jangan berkelahi gara-gara nama aku. Ya, Kodrat. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Halo Kodrat. Di mute. Aduh. Kodrat. Wah. Bang Ya, Kodrat. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya Bang, apa mau disampaikan Bang? Bang, saya cuma mau tanya apa di daerah Gorontalo atau Manado itu sudah ada apologet? Api maksudnya kan? Iya. Ya, belum ada kayaknya. Cuma ada orang-orang yang udah ingin mau membentuk, tapi sampai sekarang belum terrealisasi gitu. Oh iya. Cuma itu saja bang yang saya mau. Oh, iya tanya. Bang, makasih Bang. Yuk. LB malam. LB. LB selamat malam. Assalamualaikum. Alah, baru ngucapin salam udah diturunin. Yang naik langsung jawab ya. Selamat malam Om Bing. Om Bing. Halo Bang Hombing. Islam Kristen Bang? Kristen bang. Oh Kristen. Silakan mau bertanya atau ditanya? Mau bertanya bang. Oh silakan. Aku mau bertanya ini sama Bang Juma dulu nih. Iya. Nanti kalau Bang Juma enggak jawab, biar saya yang jawab atau lainnya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan?
Bang Juma, aku mau kenalan dulu Bang Juma. Yang bertanya aja bang, beliau lagi menjauh dari perangkat. Tanya aja. Oh iya. Pertanyaanku simpel aja Bang ya. Mm-mm. 3 bang. Ya silakan Bang. Apa pertanyaannya Bang? Pertanyaannya Bang. Terima kasih Pak De, silakan. Apologet Islam atau Kristen ini sejak kapan ini dibentuk Bang? Apologet Islam. Ataupun Kristen sejak kapan dibentuk Bang? Sejak adanya peradaban manusia itu apologet itu kan bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya itu pembela. Jadi sejak adanya peradaban manusia kata apologet itu Yunani ya. Kata dasarnya misalnya pembela itu sudah ada karena manusia ini membela dirinya dan membela kepercayaannya. Gitu jawabannya. Jadi di Indonesia sejak kapan itu Bang? Sejak bahasa Indonesia pembela diartiin ke bahasa Yunani bang. Apologet itu bahasa Yunani, bahasa Indonesianya pembela, membela, mempertahankan, begitu bang. Oh berarti apologet Islam. Iya. Berarti pembela Islam, pembela Kristen gitu. Nah begitu pintar lo. Oh. Jadi kok bisa bang apologet bahasa Yunani bisa jadi ke apologet Islam? Bahasa Yunani itu bukan bahasa masuk kitab suci kan? Itu bahasa umum, boleh siapa aja boleh pakai. Yang penting maknanya jangan disalahgunakan. Begitu. Jadi bahasa akademis itu. Bahasa kampus lah. Iya. Oh walaupun dari Muslim itu dipakai bahasa apologet gitu. Muslim banyak bisa berbahasa Yunani nggak apa-apa. Muslim banyak berbahasa Inggris nggak masalah. Muslim banyak bisa berbahasa Chinese. Oh ini sese gitu bisa. Bahasa Jepang juga bisa sayonara. Bahasa Inggris annyeonghaseyo. Bahasa Korea annyeonghaseyo bisa. Bahasa Jawa juga bisa nggak apa-apa. Muslim boleh mempelajari seluruh bahasa. Begitu. Maksudnya gini loh bang, istilah apologet tadi kan dari Yunani. Nggak boleh orang pakai bahasa Yunani ya, dilarang ya? Nggak, aku kan bertanya loh bang. Ya boleh lah, kan artinya Kan bahasa nggak ada Indonesia. larangannya. Emang nggak ada larangannya? Maksud aku tadi di Indonesia sejak kapan itu ada bang istilah kata apologet di Islam? Ya tenar itu setelah adanya perdebatan di YouTube ini, kata apologet itu kita pakai. Setelah kita belajar bahasa Yunani, ya kan, ada orang-orang yang make, ya nggak ada masalah toh. Kalau itu tujuannya benar. Apologetika. Ya. Kalau di bahasa apologet itu, Indonesia kan bro, itu, bro, bang. apologet itu bukan bahasa Bible, bukan. Apologet Bukan, aku itu mau narik ke Bible loh. iya, bukan bahasa Bible. Istilah kalau Jadi di bebas bahasa orang Indonesia pakai. kan bang, apologet itu apa? Kan udah dijelasin Pembela iman. Udah di Pembela iman. Iya, udah 67 kali dijelasin tadi. Kenapa masih Sementara diulang-ulang bahasa lagi apologet pertanyaannya, bro? diambil dari bahasa Yunani. Iya, apologet bahasa Yunani emang gimana sih? masalahnya apa sih ini orang? Masalahnya apa? Aku bertanya loh apa? Nah iya Dia kan kan udah udah- dijelasin. Apologet Kenapa? itu artinya pembela. Nah karena ini konteksnya keagamaan jadi pembela iman. Orang Kristen yang membela imannya disebut apologet Kristen. Orang Islam yang membela imannya disebut apologet Islam gitu loh bang. Oh berarti pembela iman, 68 kali nih, 68 kali nih. bukan pembela agama. 69 kali nih. Pembela iman atau pembela agama? Ah, udah terserah kamu mau yang mana. Dah kamu sukanya yang mana? Pembela agama atau pembela bertanya, iman Bang. terserah. Iya saya Masih balik bocah. bertanya kamu suka yang mana? Masih bocah ini Pak De. Bocah. Waduh. Terus menurut kamu arti apologet apa, bro? Menurut kamu saya tanya balik. Arti apologet apa? Tadi kan udah aku bilang bang, bahasa Apa? apologet itu setahu aku dari bahasa Yunani kan gitu. Iya, apa arti menurut kamu apologet itu artinya apa? Tadi orang abang udah bilang. Ya menurut udah kamu kenapa apa? kamu tanya lagi? Bro, Pembela menurut iman, kamu kan? apologet artinya apa? Pembela iman tadi dibilang kan? Kau setuju gak? Pembela iman.
Kau setuju nggak itu? Enggak. Ya terus apologet aslinya artinya apa? Itu apologet berbahasa Yunani. Kamu ke kebun aja dulu malam-malam. Siapa tuh ada mangga tetangga bisa lu colong ya. Dah turunin Nggak aja bener lah, lu. nggak jelas Itu orang-orang bahasa kayak gini. ilmiah, bahasa Nggak bener lu. kampus. Apologi namanya, berapologi. Waduh. Kapan sih Oten itu waras otaknya gitu? Ini asal ketemu Oten otaknya nggak ada yang waras, heran aku. Ditanya apologet artinya apa, dikasih jelaskan, dia nggak setuju. Terus ditanya apa arti apologet, dia juga nggak tahu. Koplak kan? Koplak. Parah. Ya, selamat malam Rohul. Sama Martua. Malam. Selamat pagi. Rohul itu Pagi, kayak Bang. udah ngorok. Bang, otak waras turunin aja. Rohul turun aja. Ngorok kayaknya. Selamat pagi. Iya, pagi Bang Rohul, Bang Martua. Islam Kristen, Bang? Kristen saya. Oh ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Mau nanya aja ini. Oh, boleh. Kitab yang diturunkan oleh Allah SWT berapa banyak ya? Banyak Bang, cuma yang harus kita ketahui, yang wajib kita iman itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Bang. Oh, berarti Iya. 4 ya. Iya, tapi selain itu juga ada kitab-kitab lain yang disebut suhuf. Makanya dalam Quran ada dikatakan suhufi ula Ibrahim wa Musa. Ya, jadi ada suhuf-suhuf, tapi itu tidak wajib kita imani. Yang wajib kita imani itu ada 4, Taurat, Zabur, dan Injil. Juga Quran. Nah, gitu dia. Ya. Terus kalau di Al-Quran manusia pertama itu siapa ya? Ada Bang. Kalau di Quran itu jelas dengan tegas menyatakan Adam. Cuma kalau di Bible ini, bentar Bang. Cuma kalau di Bible ini dia mengatakan Adam, tapi anehnya nanti ketika Kain mengembara itu menikah dengan perempuan, tahanannya siapa itu Bang? Jadi aku nggak sampai ke situ. Nggak apa-apa, saya selalu melakukan perbandingan jawaban saya. Kita runut biar supaya kita bisa lebih jelas nih. Gitu. Nah, Iya Bang, di Bible malah tidak ada nama Adam Bang. Di Kejadian 1-3 penciptaan tidak ada. Tidak ada kata Adam di situ. Tunggu dulu host. Oh iya. Head kan. Kita kan Hanya manusia saja. Ya, jangan semua ngomong, bingung kita yang mana mau didengar. Nah, Mas Bible tadi Mas bilang Adam ya, itu sesuai Al-Quran. Nah, Adam itu diciptakan Allah di mana Bang? Di sorga. Di sorga ya. Oh, kalau di Injil Bang, sepengetahuan Abang, Adam itu diciptakan di mana Bang? Di surga juga, saya bisa buka datanya. Enggak, kalau katanya Taman Kristen di bumi Tunggu katanya. dulu lah host, jangan kepanasan host. Di surga, Ini surga. Semua ngomong nih 1, 2, 3, 4. Satu-satu aja ngomong. Nggak usah Kan Anda yang punya kepanasan, Bible, santai loh. aja, santai aja. Mertua, Anda kan yang punya Bible, mestinya ada yang menjelaskan. Host, kan saya kan disuruh tanya, gimana sih host? Santai aja. Ya kan? Kalau di Torah manusia diciptakan melalui di mana? Di sorga, sudah dibilang di sorga kok. Ya, ada yang bisa menguatkan kalimat saudara kalau misalnya di Bible, di Injil atau di Torah manusia pertama itu diciptakan di surga. Iya, di situ kan Gan Eden. Gan itu surga, Eden itu namanya. Ya, aku mau minta data loh. Nah itu di Kejadian 3 itu kan jelas itu. Iya. Di surga Bang. Oh, di surga ada tanah berarti ya. Nah kalau nggak ada tanah gimana bisa hidup tumbuh-tumbuhan? Oh, di surga ada tumbuh-tumbuhan. Lah ada lah, ya itu yang dilarang dimakan itu. Oh, iya. Ada lah, makanya di dalam Islam itu kan Adam dilarang
memakan buah, ya pohon dari buah itu, buah kuldi. Itu di surga kejadiannya. Iya ya. Berarti Adam itu diciptakan di surga. Betul. Terus Anda baca di Yehezkiel 28 ayat 13 dulu dong. Kita bicaranya ke lari-lari dari Bible, Injil ke Al-Quran yang mana? Aku bicara ke Al-Quran nih. Oh, tadi kan Anda sudah bawa Bible. Makanya saya tunjukkan. Ini ada Aku kan kata ngomong itu. namamu kan Bible. Iya, Bible, ya. Makanya jawaban saya itu selalu mirroring, Bang. Jawaban saya selalu mirroring. Ya Quran, ya Bible gitu, Bang. Enggak, kalau ya, Anda nggak boleh membatasi jawaban saya, Bang, nggak boleh. Begitu rendahnya Al-Quran kau bandingkan dengan Bible yang sekalian bilang Bible itu Jangan sebagai seperti itu lah, Bang. palsu. Anda kan bertanya. Lah ya, Posisi Anda itu kan bertanya. Host, tenang aja host. Kalian ngomong loh, banyak kali ngomong. Bentar dulu, Anda kan aja. bertanya. Di sini yang punya Komal itu Muslim, Bang. Gitu kan? terserah jawaban saya, nggak boleh dibatasi jawaban saya, Bang. Saya itu selalu mirroring. Biar orang Kristen ini kan buta kitabnya kan. Nah, saya sebagai Bible berjalan, ketika saya menjawab, saya tunjukkan ayat Biblenya, saya tunjukkan ayat Qurannya, biar sama melek gitu, biar nggak bodoh terus di kitabnya sendiri gitu, Bang. Bible berjalan, Mas Bible berjalan. Kau nggak malu ya kau sandingkan Al-Quran dengan Bible kami yang kalian bilang itu palsu? Sebenarnya masa kau sandingkan? Itu Torah itu, Bang. Perjanjian lama itu bukan kitab Anda, Bang. Iya. Diam aja host, kami ngomong Tuhan ini. Loh iya, di Torah itu tidak mungkin Tuhan itu turun langsung ke bumi. Maksud Tuhan kemudian menciptakan manusia di bumi. Bumi itu kan tidak bisa menampung Tuhan. Host, kan gitu kan? Tentukan siapa yang mau ngomong host, jangan semua ngomong. Aduh, Anda itu. Anda kan Jadi, bertanya. Anda kan jadi bertanya. gini loh. Nggak malu. Jadi Kau gini. nggak malu Bible berjalan. Bentar, Bang, saya jawab, Bang. Iya, saya jawab. Bible yang Iya, saya palsu. jawab. Dengar. Kenapa? Jadi Mending kita kau tidak sandingkan sedang. dengan Bentar, Torah. Bang, saya jawab. Ya kan? Jadi, kau marah kan kalau nggak kayak gitu kan? Nah, Marah kan? Jadi gini loh, saya itu tidak sedang menyetarakan. Ingat ya, kalau disetarakan ya jijik lah kami menyetarakan Quran dengan Bible, karena Bible itu jangankan setara dengan Quran, setara hadis doa pun tidak, karena tidak jelas siapa penulisnya. Nah, yang saya lakukan di sini adalah sedang memberi data kepada Anda, ya, kitab yang Anda percayai gitu loh, karena tidak mungkin saya hanya menjawab berdasarkan Quran, karena Anda tidak percaya Quran, itu yang saya lakukan, gitu, paham? Iya. Jadi ibaratnya itu buang sampah pada tempatnya, gitu, Bang. Iya, iyalah sampah yang dibuang itu misalnya kayak ayat yang dimakan kambing kan gitu kan. Nah, ya seperti contoh Bible itu kan tidak jelas siapa penulisnya, ya kan? Itu kan nemu dari selokan sebesar ini kartu ATM tiba-tiba jadi 20 pasal. Padahal Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Tunggu dulu Yohanes dong, ini saya adalah orang idiot dan buta huruf. Anehnya orang idiot buta huruf kok bisa nulis kitab. Itu aneh itu. Iya. Yang Umi siapa? Jadi itu Yohanes, Bang. Yohanes itu kalau Nabi Muhammad itu kan umi, tidak bisa baca dan tidak pernah nulis kitab. Yang lucu ini Yohanes itu buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Iya. Yang Umi siapa? Yohanes idiot dan buta huruf. Kau nggak Anda jawab, buka yang di Umi dalam siapa? Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Dalam bahasa Yunaninya Yohanes dikatakan Eisin agramatoi kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Tadi kau Kok bisa bilang nulis masalah kitab? Quran ya. Terus Coba kau jawab dulu itu. Belum Bentar, kau jawab dulu itu. Lah, Bagaimana orang buta huruf dan orang bertanya tapi kau bertanya balik. Enggak. Saya ingin tanggapan Anda. Kau rubah lagi. Orang idiot dan buta huruf kok bisa nulis kitab itu gimana?
Nggak Dari jawab. awal kan kalian Nggak mau disclaimer. jawab. Mau bertanya Ya kok udah ditanya. turunin, kalau nggak mau jawab turunin Lah, aja. kok takut Udah Bible? Kok takut turunin Bible? turunin Bang. Kok takut Turunin. Bible? Kok takut? Nggak mau jawab Iya, dia. kok takut? Dia hanya Room mau segini besar. menyerang, Room tapi Nggak ada begitu ilmu. diterang balik dia kelabaan. Dia menuduh Nabi Muhammad Umi. Iya, saya iyakan. Nabi Muhammad Umi artinya tidak bisa baca. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah nulis. Nah, yang lucu lagi orang yang buta huruf dan idiot kok bisa nulis kitab? Bagaimana caranya? Itu dong ditanggapi. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunaninya disebut aisin kai agramatoi aisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Ayo dong, mikir dong. Jangan hanya mau menyerang, tapi diserang balik ke Anda nggak siap. Kelabaan. Ustaz Hatta, selamat pagi Ustaz Hatta. Waduh, belakangan Ustaz Hatta ya. Ustaz Hatta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya orang idiot nulis kitab ya? Boleh saya Sebentar dulu. Silakan Ustaz Hatta barangkali bisa menjelaskan apakah yang masuk akal itu Adam itu diciptakan di bumi atau di surga, Ustaz? Ustaz Hatta, silakan Ustaz. enggak, kalau kita pakai Quran ya di surga, atau di Kejadian 3:23 itu ya surga. Udah langsung tetap. Nah, ya kayak gini. Nah, sekarang gini ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Berarti kan Jannatun Aden kan gitu. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ibaratkan dikembalikan kepada bumi gitu. Kalau kita pakai data seperti Ustaz Sugi, pakai Quran dan Bible supaya apa? Mereka nggak salah paham seakan-akan di Bible pun itu di bumi gitu loh. Padahal kalau kita pahami diusir itu berarti kan dari ke tempat yang lain kan gitu. Kayak gitu. Oke, kita bahas lain aja lah. Otaknya udah jelas, sudah disampaikan oleh Ustaz Sugi tadi. Jadi kalau Adam itu diciptakan di bumi, diusir ke bumi juga namanya transmigrasi. Emang Adam transmigrasi gitu? Nah, Paris, Kristen apa Islam? Tolong di siapa Ya, Bang Waras? Noah Paris, selamat malam. Noah Paris. Kalau nggak ada jawaban, turunkan aja Noah langsung. Paris turun aja ya. Oh, ternyata udah pada kejang-kejang kayaknya. Ya, silakan Jagal kalau mau ada pertanyaan atau berdiskusi. Iya, kalau saya itu sebenarnya pengen bertanya begini, ketika di sini siapa yang percaya kalau neraka itu tempat hukuman? Saya seperti itu. Apa pertanyaannya? Siapa di sini yang percaya neraka itu tempat hukuman? Oh, jadi neraka itu tempat tamasya ya, Bang ya? Jawab saja. Ya saya percayalah memang neraka itu tempat hukuman. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Markus 9 sekarang- bentar sekarang Bang. begini. Bentar Bang, saya sedang menerangkan. Di dalam Markus 9 Anda baca dari Saya ayat tidak butuh keterangan di sini, Pak. Saya tidak butuh keterangan. Yang saya butuhkan Jadi itu kita saya nggak diskusi. boleh, kamu nggak boleh membatasi Benar-benar saya. Saya memakai. orang yang menguasai Bible. Jadi saya ingin membuktikan apakah neraka itu hukuman atau bukan. Berarti Gitu loh. Ya. berarti Anda Kristen kan? Bukan. Berarti Anda Kristen. Bukan. Loh, Saya katanya Islam. menguasain Bible, kok bukan Kristen? Islam kok menguasain Bible? Lah karena memang nggak ada orang Kristen yang menguasai Bible seperti saya. Emang apa salahnya? Nah, berarti Anda Kristen. Oh, Berarti tidak. Anda Kristen bukan Islam. Oh bukan. Loh, Saya nggak bukan menghargai aku. Yesus. Kok saya Kristen gimana sih? Iya, kitab pun saja Bible, kok orang kamu menguasain Bible? Loh, kitab saya Quran.
Cuma saya itu lebih hafal Bible, Bible, katamu lebih menguasai Bible. Kalau nanya, ketika kami jawab itu diem. Iya, diem lah. Gimana? Kemana-mana. Bible gitu loh. Ini bisa diskusi enggak? Saya mau menjawab nih. Quran. Karena gini Bang, kenapa saya tidak hanya memakai Yang saya butuhkan itu jawaban. Iya atau ini tidak. apa gitu. sih? Ini apa ini? Jadi gini loh, saya itu kenapa harus mengutip Bible? Karena kalau kita hanya pakai Quran saja, orang Kristen nggak percaya. Nah di dalam Bible, Quran itu, udahlah turunin orang kayak gini nggak ada gunanya diajak diskusi. Udah ganti. Cari yang waras. Kenapa oten ini koplak-koplak semua ya? Kenapa sih oten ini kok koplak nih? Padahal di Biblenya Pak Sugi. Iya, saya mau menjelaskan bahwa neraka itu tempat hukuman. Di mana? Markus 9 ayat 32 sampai ayat 38. Di situ kata Yesus, jika tanganmu menyesatkan, penggalah dan buanglah ke api. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam surga dengan tangan kudung daripada dengan badanmu yang utuh masuk ke neraka. Di mana di sana apinya tidak pernah dipadamkan ulatnya dan tidak pernah mati. Itu tempat hukuman. Itu yang ingin saya sampaikan. Dipotong-potong. Dasar bahlul. Halo Bible berjalan. Ya, apalagi? Ya kita lanjutlah dulu. Kau jangan panas sekali. Kau jangan membatasi saya menjawab kalau mau diskusi. Nggak boleh. Udah jam 2. Emang siapa Anda mau mengintervensi saya? Santai-santai baik lah. Santai-santai apa orang kau nggak mau mendengar jawaban saya kok? Santai loh, sampai santai Pak. Para pengikut Paulus kejang-kejang semua naik. Iya, kejang-kejang semua. Coba dong. Loh, tunjukkan Anda waras gitu loh, Anda waras gitu loh. Kok kejang santai baik. Diskusi santai kayak buat malu Kristen kok naik ini. Iya. Orang dia tanya, dijawab, diintervensi saya. Aneh, masa jawaban saya diintervensi? Nggak boleh kita dong. Balik ke topik, back to topic. Terserah saya dong. Ya, back to topic lah, terserah lah. Ya, saya akan jawab sesuai dengan pemahaman saya dan keilmuan saya. Anda jangan intervensi. Iya, dan jangan juga intervensi jawaban saya nanti. Giliran saya tanya, ngebul ubun-ubun mau menjawab. Andi, santai aja Andi. Satu orang aja ngomong, nggak usah takut. Selamat jalan. Apa ini? Ini kok tipenya otentik koplak-koplak semua ya. Ini Christian Soler ini murid saya dari Amerika ini. Benar, Pak Christian apa kabar? Aman. Sehat Bang, sana? Ya,